Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada modul interaktif SQL Database pada pertemuan ke-15 dengan materi data mining. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Alfian Kamami dengan NRP 210312101 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom. Ya, pada kali ini ada 3 pokok bahasan yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah model data mining, yang kedua adalah tahapan dalam data mining, yang ketiga fungsionalitas dalam data mining, dan yang terakhir adalah teknik-teknik data mining. Ini ada 4 tujuan belajar. Yang pertama adalah memahami pemodelan data mining, kedua memahami setiap tahapan dalam data mining, ketiga memahami fungsionalitas dalam data mining, dan yang terakhir memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan pada bab ke-15 mengenai data mining, di sini ada beberapa pendahuluan. Yang pertama adalah pengertian dari data mining sendiri. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana. Dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan lain sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmuwan, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data exploitation yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi yang telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses panggilan informasi yang terdapat data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua, yaitu verification model dan yang kedua adalah discovery model. Apa sih pengertian dari discovery model? Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilih untuk menemukan suatu pola, tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penanganan berbagai tipe data. Yang kedua, efisiensi dari algoritma data mining. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, adalah kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Yang keempat, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Yang kelima, memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda. Dan yang terakhir adalah proteksi dan keamanan data. Di sini adalah tahapan dari data mining. Jadi yang pertama ada data yang diseleksi dan dipilih target dari data tersebut, baru ada tahap sebelum pemrosesan. Selanjutnya data akan ditransfer ke dalam sebuah data mining dan selanjutnya akan diinterpretasikan dan baru adanya proses evaluasi. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan feature, dan yang terakhir menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat
independen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda pula. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Klasifikasi data. Aplikasi yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah yang besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah objek di dalamnya sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi data yang telah diterapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual, clustering yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses yang mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip define and conquer. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekor pada suatu periode waktu. Misalnya untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula, langsung ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, hingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik dalam data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis basis data yang akan dijadikan adalah objek, jenis informasi yang dihendaki dan yang dicari, teknik yang hendak digunakan. Market based analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market based analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi antara himpunan item-item. Market based analysis adalah analisa dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog dan proses pembuatan keputusan bisnis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Chmielewski dan suami. Diberikan suatu database transaksi, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Ada contoh dari penerapan dari asosiasi sendiri. Carilah seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi. Memuat item 30% confident dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori digunakan frekuensi K-1 dikurang item set untuk membangun kandidat frekuensi dari item set.
Perbaikan kinerja a priori. Yang pertama adalah hitungan item set berbasis hash. Status C dikurang dengan time set yang hitungannya hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuensi. Yang kedua adalah reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuensi C item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Yang ketiga, partisi adalah item set apapun yang potensial frekuensi dalam database haruslah frekuensi di dalam paling tidak satu partisi dari database. Sampling adalah pertambangan atas suatu subset dan data yang diberikan menurunkan ambang support suatu metode yang menentukan kelengkapan. Ya, di situ ada ilustrasi dari algoritma a priori. Jadi yang pertama di situ ada database yang di langkah awal adalah di scan dengan menggunakan fungsi C1. Selanjutnya menuju ke dalam langkah kedua pada item set. Yang selanjutnya akan dilakukan proses scan sekali lagi pada fungsi C2 dan yang terakhir akan ada proses scan ketiga pada item set. Ya, seperti itu dari pembahasan dari bab 15. Selanjutnya adalah ada beberapa latihan soal beserta kunci jawabannya. Yang pertama, soal pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Jawab, klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model data klasifikasi yang diterapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Soal kedua, apa peranan dari visualisasi informasi dalam data mining? Jawab, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Soal ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawab, support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Soal keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisa yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawab, karena aturan asosiasi mencapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Ya, sekian dari penjelasan dari bab 15 mengenai data mining. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.